Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ketua IKA FH Unpad Kang Agus, Sekjen sekaligus Ketua Reuni Mubes Teh Ira, Ketua Komisi Pemilihan Kang Pranata, dan juga para panelis yang kami hormati, kepada Ibu Dekan Profesor An Chandrawulan, kepada Kang Hadianto sebagai Ketua IKA Komisariat FH Unpad periode 2011 sampai 2015, dan juga kepada Kang Ahmad Mulyadi yang belum menempati tempatnya sebagai Wakil Ketua Padi, dan juga kepada Akang Teteh para pasangan calon Ketua dan Sekjen IKA Komisariat FH Unpad periode 2020-2024, dan serta kepada Akang Teteh yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Hanifah Alia dari Fakultas Hukum Angkatan 2017. Dan juga perkenalkan, nama saya Muhammad Yopi dari Fakultas Hukum Unpad Angkatan 2017. Dan selamat datang di acara Ngariung bareng calon ketua dan Sekjen IKA Komisariat FH Unpad periode 2020-2024. Wah, semangat sekali sepertinya. Sebelum mulai acara mungkin ada hal yang perlu diungkapkan terlebih dahulu. Sambutan dulu dong. Oh, tentunya. Selanjutnya akan ada sambutan terlebih dahulu dari Ketua Komisi Pemilihan Ketua IKFH Unpad tahun 2020 kepada Kang Pranata, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para panelis, Bu Dekan, Kang Hadianto, dan Kang Ahmad dari Padi. Kemudian juga yang saya hormati Kang Bebeb sebagai moderator yang berkenan ini diculik untuk bisa meramaikan, untuk menyemangatkan bahwa inilah para calon ketua IKA dan Sekjen IKA FH Unpad yang kita hormati dan kita banggakan. Gitu. Sangat menarik, sebetulnya ini perjuangan panjang yang harus kita ciptakan suasana seperti ini, suasana yang berkebersamaan, sehingga 5 calon pada periode saat ini bisa kita hasilkan dalam 3 kali mubes. Kang Hadianto sebagai mubes pertama, dulu Bu Ance yang berjuang untuk melakukan mubes luar biasa, menghasilkan Kang Hadianto. Kemudian Kang Agus ini mohon maaf, beliau sedang dalam perjalanan nanti ke sini bersama Teh Ira telah melanjutkan perjuangan dari Kang Hadianto, dan kita harapkan nanti siapapun yang terpilih kita harus dukung bersama-sama. Itu mungkin yang pesan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan IKA FH Unpad lebih baik ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk memulai software kali ini boleh Akang Tetehnya boleh berdiri dulu. Kita peregangan dulu, peregangan otot. Sedikit peregangan terlebih dahulu. Boleh yang di luar, studio yang di luar juga ikut berdiri. Studio yang di luar juga ikutan berdiri, dan kita sama-sama untuk show force. Ya, semoga suaranya terdengar ya sampai sana. Siap? Wah, semangat sekali sepertinya. Gimana perasaannya? Lebih panas hari ini? Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke acara intinya mungkin ya. Ya, ini pengenalan. Sebelumnya kita perkenalan ya, dulu terhadap sebelumnya kita akan memperkenalkan moderator yang akan memandu acara kita ke depannya. Ya, siapa moderator kali ini akan dipimpin oleh Kang Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Junjunan, angkatan 81.
Maaf. Biar lebih mudah mungkin harusnya. 81. Dan sekarang beliau menjabat di Kementerian Luar Negeri sebagai Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan. Dan juga bukan hanya itu, dulu ketika jadi mahasiswa, beliau itu merupakan salah satu unsur pimpinan Senat. Wow. Fakultas Hukum pada tahun 1984. Wah, kayaknya semakin gak sabar nih, gak Makin sabar, gak sabar ya. nih. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan memulai Ya, aja langsung acara sambut ini saja. kepada Kang moderator. Bebep Abdul Kurnia Nugraha, kami persilahkan. Persilahkan. Beri tepuk tangannya yang meriah. Terima kasih untuk MC. Hari kalian teh angkatan berapa? Astagfirullahaladzim, saya. Terima kasih atas perkenalannya pada kami. Ari Abdi mah kedah nyebat kieu satos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah. Babi paminta cepopong rada bendu. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Anan Chandrawulan, Kang Hadianto, seangkatan sareng abdi, tapi katanya angkatan lebih sepuh. Sareng Kang Ahmad Mulyadi. Kang Hadi ayeuna teh sekarang kok jadi bahasa Sunda, Bu. Ayeuna sekarang adalah Sekretaris Jenderal di Kementerian Keuangan. Lalu Pak Ahmad adalah Wakil Ketua Umum dari PADIH, yaitu Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum. Nah, kebetulan saya juga angkatan 2017, tapi bukan PADIH, masih pedih karena belum selesai. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya diberi kepercayaan untuk memfasilitasi, tidak berani kalau membimbing karena walaupun saya lebih senior, tapi saya tidak ada keberanian untuk menjadi calon ketua atau calon sekjen. Nah, pada malam hari ini kita akan melakukan yang kita sebut sebagai ngariung bareng para calon ketua dan sekjen untuk IKA Komisariat FH Unpad periode 2020-2024. Tepuk tangan untuk para paslon. Sebelum saya memperkenalkan masing-masing paslon dan juga para panelis pada malam hari ini, tema yang akan kita ambil pada pertemuan malam ini adalah penguatan peran IKA Komisariat Fakultas Hukum bagi seluruh alumni Fakultas Hukum Unpad dan sinergi antara IKA Komisariat FH Unpad dengan FH Unpad dalam mendukung pencapaian Unpad menjadi universitas kelas dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk kepada acara utama untuk mendengarkan visi misi dari masing-masing pasangan calon, izinkan saya untuk mohon maaf. Jadi pada malam hari ini acara utama kita adalah kami semua dari mulai angkatan yang paling senior sampai dengan yang baru lulus, itu lulusnya 2019 berarti ya, 2019, ingin mendengarkan apa sih yang menjadi visi misi dari masing-masing pasangan calon. Dan saya pahami semua bahwa presentasi dari visi misi tersebut sebetulnya sudah tersirat di dalam website kita. Tinggal kita memahami apa yang sebetulnya ingin disampaikan kepada kita semua. Nah, nanti para pasangan calon akan diberikan waktu masing-masing 5 menit untuk istilahnya menyampaikan visi misi, dan nanti akan ada timekeeper di belakang yang akan mengingatkan tinggal 1 menit lagi. Nah, selanjutnya nanti setelah pasangan calon masing-masing menyampaikan visi misinya, diharapkan nanti kebetulan ada 3 panelis, nanti akan saya kenalkan juga 3 panelis yang hadir pada malam hari ini untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing paslon. Jadi masing-masing paslon akan mendapatkan 1 pertanyaan dari 1 orang panelis dan dijawab secara keseluruhan. Kemudian nanti akan ada tanggapan dari panelis setelah Anda menjawab pertanyaan tersebut, selama kita bebaskan lah kalau tanggapan dari para panelis. Tapi kemudian nanti jawaban dari para paslon itu kurang lebih sekitar 2 menit. Selanjutnya setelah ditanggapi oleh panelis, Anda masih diperbolehkan untuk menjawab atau memberikan tanggapan lagi sekiranya diperlukan selama 1 menit. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk mempermudah prosesnya, Bapak Ibu sekalian, itu semua masing-masing dari 1 panelis akan bertanya pada satu paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis masing-masing. Nah,
Setelah itu nanti baru terakhir akan ada closing statement yang disampaikan oleh masing-masing paslon sebagai penutup. Kira-kira demikian. Nah, sebelum kita masuk pada visi misi, izinkan saya untuk memperkenalkan para paslon. Tidak perlu disampaikan siapapun mereka ini, tapi mereka inilah menurut hemat saya adalah calon-calon terbaik dari Fakultas Hukum Unpad, alumni Fakultas Hukum Unpad untuk memucuki tumpuk pimpinan di Komisariat Fakultas Hukum Unpad. Yang pertama adalah Kang Alvin Franz Nainggolan. Beri kedah tapi sana. Kemudian yang didampingi oleh calon sekjennya adalah Teh Idaman. Tadi pada waktu beliau masuk, dia tanya, namanya saya Idaman siapa? Saya bilang gitu, akhirnya tahu kan. Nah, Kang Alvin dengan Teh Idaman ini, Kang Alvin angkatan 2004, kemudian Teh Idaman angkatan 2006. Selanjutnya pasangan calon kedua adalah Kang Firman Darajat dan Kang Randy Anggara Putra. Kang Firman angkatan 96, kemudian Kang Randy angkatan 2007. Enggak salah ya saya. Silakan. Yang ketiga, pasangan ketiga adalah Kang Irfan Ahadi Tahrir, beliau angkatan 87, didampingi oleh calon sekjennya Teh Nafisa Alfi Salma angkatan 2012. Kemudian selanjutnya pasangan calon keempat adalah Teh Fristian Greg Kumalangi angkatan 2006 dan satu lagi Kang E Johari Kamal angkatan 70 ya Kang, bukan 84. Karena balat 2004 tahun 84. Dan selanjutnya pasangan kelima adalah Kang Yuri Wibisana angkatan 92, dikenal dengan Kang Kidung. Kang Kidoy 2012. Kemudian didampingi oleh calon sekjennya adalah Kang Andreas Haryotomo angkatan 91 atau disebut Kang Kimung. Inilah kelima pasangan calon yang akan memberikan informasi kepada kita visi misi terkait mengenai bagaimana sebuah ikatan keluarga alumni Unpad, terutama di Fakultas Hukum, bisa lebih jaya dan lebih baik di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya saya akan harus memperkenalkan ada 3 panelis yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan beliau bertiga ini saya tidak perlu memperkenalkan secara spesifik, tetapi kita semua tahu bahwa beliau-beliau inilah yang saat ini menjadi salah satu yang kita jadikan sebagai panutan, bahwa suatu saat nanti IKFA Unpad akan lebih jaya. Yang pertama adalah Profesor Dr. An Chandrawulan. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan beliau sebagai panelis pertama. Panelis kedua adalah Kang Hadianto, Kang Dr. Hadianto. Beliau adalah Sekjen Kementerian Keuangan dan selanjutnya beliau adalah Ketua IKFA Unpad periode 2011-2015. Dan waktu itu saya juga panitia ya Kang ya, termasuk tim ya, tapi nggak bekerja, mohon maaf Pak. Yang ketiga adalah Kang Ahmad Mulyadi, beliau Dr. Ahmad Mulyadi, beliau mewakili Ketua PADI yang kebetulan Kang Ridho tidak bisa hadir pada malam hari ini, dan beliau adalah lulusan S3 Unpad pada tahun 2008. Baik. Nah, inilah ketiga panelis dan 5 pasangan calon. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke dalam acara paparan dari masing-masing pasangan calon dan mohon tepat waktu sekitar 5 menit kami sampaikan, dan nanti ada siapa timekeepernya ada di belakang ya? Sudah siap ya? Oke, baik. Baik, kalau begitu kita mulai dari pasangan calon pertama yaitu Kang Alvin dan Teh Idaman. Mangga, waktu dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Akang Teteh semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan lagi kepada Akang Teteh yang ada di sini semua. Saya Idaman Putri Erwin, saya angkatan 2004 dan Bang Alvin Franz Nainggolan angkatan 2004. Sorry, saya 2006. Kok jadi grogi tadi soalnya udah disuruh show duluan. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya juga untuk mengucapkan terima kasih kepada Teh Ira dan Kang Agus yang sudah mempersiapkan dan segala panitia sudah mempersiapkan untuk kita semua dapat berkumpul di sini semua, dan juga yang mengucapkan kepada tiga panelis dan Kang Koordinator KPB. Bagi saya dan Kang Alvin,
pada kesempatan kali ini kenapa akhirnya mungkin saya sedikit cerita untuk backgroundnya, kenapa akhirnya saya ingin maju di kepengurusan IKFA Unpad ini untuk di 2020-2004 gitu. Pertama-tama saya dan Bang Alvin ini adalah chemistry-nya sudah terbangun dari sejak beliau adalah ketua MAPAK pada saat saya di Fakultas Hukum, pada saat kita kuliah. Kemudian kita bertemu lagi di kantor Lubi Santosa Maramis. Meskipun beliau adalah senior di tempat kita LSM, beliau masuk di corporate tapi saya di litigasi. Tapi sosok beliau itu bagi saya, oh ada idaman nih baru masuk. Kemudian saya diajak masuk ke ruangannya, lalu idaman di kantor ini seperti ini, seperti ini. Saya merasa saya itu dimentorin dengan Bang Alvin gitu. Jadi memang beliau memang adalah sosok yang bagi saya itu mempengaruhi saya salah satunya di jenjang karir pertama setelah saya fresh graduate. Untuk visi misi saya dan Kang Alvin, yang pertama adalah kita mau mengguyupkan. Visinya itu adalah mengguyupkan. Kenapa kita ingin mengguyupkan? Karena memang secara anak muda dan akang-akang juga yang semuanya kita ingin merangkul dari angkatan tua sampai angkatan muda gitu. Yang kedua adalah kita ingin yang produktif. Produktif maksudnya adalah IKFA Unpad yang sekarang kita pengen lebih produktif lagi. Kita pengen bikin acara-acara yang memang secara reguler gitu. Apakah bisa 3 bulan, 6 bulan sekali. Ada kegiatan alumni masuk kampus dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah bermanfaat. Bermanfaat di sini kita pengen menjangkau lagi konektivitas dengan angkatan-angkatan, antara angkatan muda dan angkatan tua juga. Kita pengen membangun mana yang belum, karena beberapa teman saya juga masih ada yang kita pengen nih ada mengikuti kegiatan IK ini gitu. Cuman gimana ya caranya? Networkingnya gimana, mulai dari mana dulu. Jadi memang kita ingin yang lebih maju, terobosan-terobosannya itu untuk buat IKA ke depannya bisa lebih cair tapi juga menjangkau semuanya. Saya rasa untuk visi dan misi dari Alvin dan Idaman itu mungkin Bang Alvin mau menambahkan. Terima kasih, Man. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Akang Teteh semuanya, terima kasih. Sudah diberikan kesempatan kami para paslon untuk menyampaikan visi dan misi. Kalau dari saya mungkin sedikit menambahkan bahwa dari awal adanya momen ini untuk maju untuk pemilihan ketua IKA dan sekjen, sebenarnya kalau bukan idaman mungkin saya juga tidak akan maju. Karena bagi saya yang penting itu adalah chemistry sama antara ketua dan sekjen itu memang harus clear dulu gitu. Dan kami udah pernah kerja bareng dulu waktu di kantornya Lubi Santosa Maramis. Kemudian yang mau saya tambahkan adalah bahwa paslon kami saat ini juga sebenarnya sudah mulai mempublish program-program kerja. Tapi mungkin karena agendanya hari ini untuk visi misi mungkin kita batasi di situ dulu. Kami ada akun Instagram ya yang isinya sudah memuat program-program kerja kami semua. Intinya mungkin kalimat terakhir dari saya adalah tujuan kami maju semuanya memang dasari atas ikhlas, tulus. Mudah-mudahan kami semua bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk IKFA Unpad dan FA Unpad itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk pasangan calon pertama. Selanjutnya saya mohon paslon kedua untuk bisa menyampaikan visi misinya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam pembukanya tadi sudah diwakili Teh Idaman, begitu lancar. Perkenalkan saya Firman Darajat bersama Randy Anggara Putra. Saya angkatan 96, sudah cukup lama berkecimpung di kepengurusan, tapi juga kontribusinya masih minim, ya. Dan saya ingin lebih memberikan kontribusi, apalagi dengan dorongan dari kawan-kawan yang mendorong saya untuk maju mencalonkan diri. Ya, saya selalu menyatakan bahwa saya tidak mencalonkan diri, tapi saya dicalonkan, gitu. Makanya saya berani untuk maju dengan kontrak kerja bahwa kalau saya maju yang mendukung juga harus kerja gitu kan. Gitu.
Lalu di dalam organisasi itu beberapa pengalaman yang saya jalankan di kepengurusan Pak Hadianto, di kepengurusan Kang Agus gitu ya, di IK Unpad juga saya cukup lumayan membantu sedikit lah ya. Banyak sekali hal yang saya pelajari untuk mengorganize ikatan alumni itu ya. Cara-cara kita mendekatkan diri kepada konstituen, kepada alumni itu memang kita harus pakai cara yang luar biasa, extraordinary. Ya memang saya dapat juga wejangan dari Kang Hadianto, Kang Agus bahwa ngurus alumni itu nggak susah. Ya saya paham sendiri, tahu banget gitu pada saat itu luar biasa sulitnya untuk mengurus alumni. Tapi bismillah ikhtiar kita coba membangun sesuai misi saya. Mohon izin saya bacakan. Misi kami itu bahwa untung ada sekjen. Mewujudkan selepat Kang. Mewujudkan IKFA Unpad sebagai organisasi solid yang dibangun dengan rasa memiliki, guyup, bersahabat, bermanfaat dan berdaya guna bagi kepentingan alumni, sivitas akademika, masyarakat dan NKRI tercinta. Ya. Itu jadi ada tahapannya untuk kepentingan alumni, sivitas akademika, masyarakat dan NKRI tercinta gitu. Lalu dari visi itu kita mencoba untuk mengembangkan semangat solidaritas kekeluargaan yang harmonis ya, dengan merangkul seluruh alumni. Jadi kita sifatnya inklusif, kita itu melayani, kita tidak lagi sebagai, kita coba merajut lagi semua jaringan-jaringan yang terlepas, kita rajut lagi di situ. Ya memang kita tidak bisa membahagiakan semua orang, tapi ya greatest happiness for the greatest number lah kita coba untuk hal tersebut. Tentunya untuk untuk Ikatan Alumni Fakultas Hukum Pajajaran gitu. Lalu yang kedua, menyatukan potensi dan sumber daya alumni untuk memberikan sumbangsih dan mengharumkan nama FH Unpad. Ya kita sama-sama tahu sendiri bahwa di sini nama-nama besar itu luar biasa ya. IKFA Unpad itu memang potensinya kalau kita satukan, kita majukan sama-sama ya. Ada Kang Ari Zulfikar, ada Kang Irfan, ada Kang siapa Kang? Ilapnya. Oh Ilap Abdi. Kang Yudi, Teh Pristian ya. Kang Alvin masih muda tapi luar biasa. Apalagi Kang Hadianto, Kang Bebep. Ya luar biasa. Harusnya kita mampu untuk terus mengembangkan ya, seperti efek bola salju itu kita terus membuat besar bola salju itu sehingga akhirnya ada pride di dalam diri kita sebagai alumni Fakultas Hukum Unpad dengan benchmarknya UI, ITB, UGM yang mungkin saya yakin bisa kita susul kalau memang kita sama-sama membangun kerjasama, dan itu bukan suatu yang haram menurut saya gitu. Lalu memfasilitasi sinergi jejaring keterhubungan antar alumni serta interkoneksi antara spesialisasi profesi atau kelompok kepentingan lainnya. Jadi spesialisasi itu ada klaster-klaster, ada grup-grup, ada bubble yang sudah terbangun, komunitas-komunitas BUMN, perbankan, ASN ya yang kita sama-sama punya, ada kurator, mungkin ada wirausaha kita bentuk nanti. Itu harus kita koneksikan. Apa yang dibutuhkan dari misalnya kurator, dari government regulation kita kasih. Gitu. Ya jadi seperti Alvin Toffler bilang, bukan Alvin Idaman ya, di third wave itu bahwa yang paling mahal itu sekarang adalah data dan informasi. Kita bisa memegang itu, insya Allah kita bisa memegang masa depan. Gitu. Kita coba bangun itu sama-sama. Lalu udah habis waktunya belum ya? Masih banyak soalnya misi kita. Oke, nanti kita sambungkan lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kang Firman. Selanjutnya pasangan calon ketiga, Kang Irfan dan Teh Syifa ya. Hafi. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Akang Teteh semuanya. Perkenankan kami menyampaikan sedikit visi misi. Seperti tadi teman-teman yang lain, kita juga punya sosial media, sudah terangkan di sana. Tapi singkatnya, visi misi kami itu biar gampang kita bilang adalah 3C gitu ya.
Yang pertama itu adalah connect, yang kedua itu adalah collaborate, yang ketiga itu adalah create. Apa maksudnya? Sebetulnya pemikiran ini lahir dari apa yang saya temui sehari-hari. Di dalam bekerja saya banyak melakukan hubungan baik antar lembaga, antar perusahaan. Saya banyak bertemu dengan teman-teman alumni Fakultas Hukum. Baik itu senior, baik itu junior, gitu ya. Tapi rata-rata itu tidak terkoneksi dengan baik. Padahal sebetulnya alumni Fakultas Hukum ini adalah cukup berprestasi. Kalau tadi disebutkan kebanyakan yang saya amati, konektivitas itu terjadi karena mereka teman satu angkatan atau dekat-dekat atau mungkin teman satu kampung gitu ya. Sementara saya boleh dibilang gitu kan banyak terpisah dengan angkatan yang jauh selisihnya. Di sini perlu suatu konektivitas yang lebih luas hanya dari sekedar kenal gitu ya. Di dalamnya ada suatu profile yang lebih yang lebih bisa mendorong kepada suatu peningkatan value. Jadi itu nomor satu, sehingga harus dibikin suatu konektivitas antar alumni. Yang kedua, setelah kita connect, kita harus collaborate. Bagaimana mungkin kita bisa berkolaborasi kalau kita tidak saling mengenal satu sama lain? Saling mengenal tidak hanya sekedar mengenal, tapi kita juga saling memahami, kita punya intimacy. Ada beberapa hal yang membuat orang itu bisa berkolaborasi. Satu mungkin teman sekolah. Yang kedua adalah kesamaan minat. Yang ketiga itu adalah kesamaan ide. Satu contoh mengenai kesamaan ide, saya dan Avi ini terpautnya jauh sekali. Tapi ketika saya ketemu, saya ngobrol, kami punya ide yang sama di dalam bagaimana mencoba untuk meng-create value untuk alumni. Saya mencoba mencari permasalahan apa sebetulnya dari teman-teman alumni muda ini yang dicari. Mereka itu sebetulnya mencari satu apa istilahnya semacam guidance gitu ya dari para seniornya. Jadi dari sini sebetulnya kita bagaimana bisa meng-create supaya terjadi satu konektivitas antara alumni, ya, kampus dan juga mahasiswa. Kenapa mahasiswa harus kita libatkan di sini? Karena mahasiswa itu adalah sebetulnya cikal bakal dari kemajuan dari FH Unpad ini sendiri. Membangun suatu alumni yang kuat, membangun suatu universitas yang kuat, tentu harus dimulai dari lulusan-lulusan yang berprestasi. Nah, ini hanya bisa dicapai kalau terjadi sinergi antara alumni, kampus, dan mahasiswa. Alumni harus ketahuan apa ekspertisnya, sehingga dari situ maka alumni ini bisa memberikan semacam coaching, guidance kepada adik-adik kelasnya. Profiling, zamannya zaman digital, kita bisa lakukan secara digital, sehingga dari situ akan sangat mudah bagi setiap alumni untuk mencari, misalnya kakak-kakaknya dengan ekspertis ini, maka dia akan bisa mencari, oh kalau saya memang berminat untuk bekerja di industri ini, saya tahu kepada siapa saya harus pergi, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini adalah satu cara bagi kami, bagaimana untuk meng-create value bagi IK Unpad khususnya yang nantinya akan membuat FH Unpad itu bisa bangkit kembali dan bersinar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak untuk Kang Irfan. Selanjutnya pasangan calon keempat, Teh Fristi. Maka. Let's connect dan and collaborate. Itu tema atau tagline yang kami bawa. Karena kami FJK itu adalah paslon pertama yang mendaftar tanggal 10 September, 9 September kami mendaftar pertama kali. Kemudian karena belum ada calon lain yang mendaftar diperpanjang. Tapi tidak apa-apa. Poin kedua adalah
kami merumuskan visi dan misi yang kemudian Akang dan Teteh di depan yang kami banggakan juga hadir dan menyampaikan visi dan misi yang ternyata sama betul dengan kami. Artinya apa? Ini bukan soal poin jiplak menjiplak. Tetapi apa? Artinya semua yang punya visi untuk memimpin IKA FA Unpad ternyata punya pandangan yang sama. Kita punya permasalahan dalam segi konektivitas, kita punya permasalahan bagaimana menggabungkan banyak kegiatan ini, banyak kemampuan, banyak sumber daya manusia menjadi satu dan menjadi kekuatan yang jauh lebih kuat. Kemudian ada pertanyaan berikutnya juga saya ingin jawab dalam kesempatan ini. Kemana Christian selama ini? Bukankah nggak masuk seperti Kang Firman, Kang Randy yang di kepengurusan atau mungkin Akang Teteh yang lain ada di ini. Yang selalu muncul dengan banyak kegiatan yang sudah mengkoneksikan dengan teman-teman sesama alumni atau sama angkatan. Saya berada di dunia televisi, seperti filosofi orang Jepang, Bapak Ibu, Akang Teteh, kalau mau memperbaiki rumah itu, kalau kita selamanya berada di rumah, tidak pernah tahu bagian mana yang harus dirubah. Tapi ketika kita berada di luar, aduh, satu hal yang membuat saya harus, saya akan mengambil bagian di kepengurusan IKA. Yang duduk di hadapan saya adalah ekspertis bidang ini. Waduh, sebenarnya saya punya Akang yang jauh lebih hebat dari ini. Tapi di mana dia? Artinya orang-orang hebat lulusan FH Unpad itu belum bisa hadir di tingkat nasional yang sebenarnya tidak kalah secara kualitas. Tetapi mungkin ada hal yang harus diperbaiki, yaitu cara kita untuk hadir di tingkat nasional. Karena itu kami berusaha untuk merumuskan bersama Kang Jahari, Kang Ei, ada 3 misi dan 1 visi. Saya juga harus tetap nyontek karena ini kalimatnya harus dibacakan persis. Visi kami tentunya adalah mewujudkan IKA FA Unpad sebagai wadah alumni yang sinergis, kolaboratif, adaptif terhadap berbagai perubahan guna berkontribusi bagi alma mater, bangsa dan negara. Kemudian misi kami yang pertama ini tentu menjadi pertanyaan. Ketika Anda mau maju menjadi pemimpin, apa perubahan yang Anda janjikan? Perubahan yang kami janjikan tentu di misi yang pertama, ini penting betul dan saya harap atau kami harapkan bisa diterima oleh Akang dan Teteh. Membangun jaringan yang luas baik secara eksternal yaitu melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga sivitas akademika Unpad termasuk dengan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Kita tahu saat ini ada Himpuni ya, Himpunan Organisasi Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri. Ada organisasi juga yang membawahi kita. Sementara secara internal dengan membentuk jejaring antar angkatan dengan one tier board system. Ini yang perubahan yang kami janjikan, yaitu keterwakilan setiap angkatan melalui komisioner untuk menyerap aspirasi secara bottom up. Jadi setiap angkatan, mungkin juga setiap wilayah akan ada komisioner. Jadi sekjen dan ketua itu tidak hanya mengeluarkan program yang harus dilaksanakan oleh kita semua atau secara eksklusif hanya oleh pengurus, tetapi program-program, kegiatan-kegiatan itu bisa disampaikan oleh para komisioner. Jadi kuncinya adalah di bottom up. Aspirasi dari bawah tentu kami serap betul. Kemudian termasuk membangun database alumni berbasis IT yang kuat, nanti akan ditanya jawab akan kami jelaskan. Kemudian 1 menit lagi. Misi kedua adalah menguatkan kolaborasi dengan sinergi sesama alumni FA Unpad untuk meningkatkan kompetensi dan optimalisasi kemandirian finansial di era industri 4.0 melalui penguatan jaringan kerja dan usaha antar alumni. Misi yang ketiga adalah membangun IKA FA Unpad menjadi organisasi yang dikenal luas serta berkontribusi positif di kancah nasional internasional yang dipublikasikan melalui media mainstream maupun media sosial. Era konektivitas, sebarkan kehebatan hukum, fight to win. Beberapa detik lagi Kang Ei mau disampaikan? Tadi ada pertanyaan, Fristi kemana aja selama ini? Mungkin juga ada orang yang bertanya, kenapa Johari yang sudah tua bangka ini masih maju juga gitu ya? Nah, begini Akang Teteh, kenapa yang tua bangka ini masih maju juga? Bukan tidak tahu diri, karena di tahun 2011 saya dihubungi oleh Ibu Ance. Waktu itu Ibu Ance minta tolong saya untuk mencoba mengumpulkan alumni sebanyak-banyaknya. Lalu waktu itu Bu Ance, saya ke Bandung, Bu Ance, saya tanya Bu Ance perlu berapa orang yang hadir? Itu reuni pertama setelah sekian lama tidak ada reuni. Lalu Bu Ance bilang 500 orang. Mohon maaf Bu, kalau 500 nggak usah panggil saya, panggil yang lain aja. Jadi waktu itu alhamdulillah
Dengan waktu itu Facebook masih baru mulai, saya bangun grup Facebook dan alhamdulillah waktu itu terkumpullah 2000 alumni dan yang hadir 1200 sekian waktu itu. Dan saya merasa kenapa saya pengen maju lagi atau mendampingi Fristi lebih karena nostalgia waktu itu. Saya merasa cikal bakal waktu itu harus dikebut lagi pada saat ini. Kenapa? Karena tenaga-tenaga muda seperti calon-calon lain itu jauh lebih hebat daripada saya. Saya bukan sarjana hukum, saya sarjana hiburan. Saya sarjana hiburan, saya tidak pernah berkutit di masalah hukum. Seumur hidup saya hanya di human resource. Jadi kenapa saya kembali lagi? Karena saya ingin membawa FH Unpad lebih baik lagi. Makasih. Terima kasih Kang Eri dan Kang. Selanjutnya paslon ke-5 dan terakhir. Kang Kidoy, Mbak. Udah habis ya? Saya masih sirik wae ka urang euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi. Saya temennya Alvin, biasa saya panggil Embe, dia panggil saya Koala. Temennya Firman. Saya musuhan sama Irfan. Nggak suka, dia suka bilang saya ceper padahal dia tinggi. Mungkin visi misi nanti Kimung yang lebih banyak cerita. Saya cuma cerita bahwa mungkin Fristi tadi tanya menceritakan ada perpanjangan waktu karena ada pendaftaran yang lain. Sebetulnya sama sekali kami dari Kidu dan Kimung tidak ada niatan, tidak pernah tercetus untuk mencalonkan diri. Makanya saya bilang saya tidak pernah mencalonkan diri, tapi saya dicalonkan. Kebetulan ada satu komunitas di mana saya bernaung, yaitu Pradi dan Akpi. Kebetulan saya satu-satunya lawyer yang menjadi calon ketua IKFH Unpad. Nah, teman-teman Pradi, teman-teman di Akpi itu kebetulan banyak yang anak-anak FH Unpad, Bu. Banyak sekali, dan mereka kekurangan satu sosok yang bisa barengan. Gimana sih sebetulnya bisa diskusi antara anak-anak Fakultas Hukum Unpad? Kenapa? Karena di Pradi terlebih khusus lagi di Akpi itu lebih banyak di anak-anak UGM. Oke, akhirnya saya bentuk satu bukan bentuk sih, non formal. Kita kumpul setiap minggu nongkrong hanya untuk membahas whatever. Ada yang bicara tentang bagaimana mahasiswa datang ke kami, yuk kita bareng-bareng bahas mood court misalnya. Ada alumni yang fresh graduate, ya udah kita internship aja deh untuk beberapa pekerjaan, tapi jangan pernah berharap kerja di kantor saya misalnya. Itu kita lakukan dari 2015 ya kalau nggak salah, dari 2015. Nah, teman-teman ini kemudian bilang, ini ada pemilihan ketua IKA, udah biarin. Saya nggak pernah aktif di IKA, saya nggak pernah juga ketemu Kang Agus sekali di Okut, Kang Agus ya. Terima kasih banyak. Dari situ kemudian banyak Kang teman-teman kita yang di angkatan 2000-an kemudian banyak berkumpul. Kalau saya nggak ketemu Kang Agus, nggak dipaksa sama Oktolin Huta Galung untuk datang ke Okut, mungkin nggak lebih banyak lagi, Bu. Itu pertama kami gitu loh. Nah, tiba-tiba saya lupa, saya tidak usah sebutkan namanya, ada anak 2002 dan 2005 bikin Google Form dukungan yang saya nggak pernah tahu dan saya nggak pernah baca sama sekali. Tiba-tiba nongol, loh ini siapa yang bikin? Saya tanya. Ya udah nggak usah tahu deh, pokoknya kita dukung Kang Kidu untuk maju. Saya sempat sampaikan ke Randy, ke Firman, ke Alvin juga, kalau ada yang serius untuk maju, saya yang backup. Sampai hari ini pun kalau misalnya ada yang siap untuk maju, saya backup. Karena saya bukan organisatoris, Bu. Saya hanya bisa bikin network, nggak lebih nggak kurang. Yang dibutuhkan oleh Fakultas Hukum itu adalah penguatan jaringan, nggak lebih nggak kurang. Penguatan jaringan. Mahasiswa pada saat keluar, dia mau kemana bergantungnya? Menjadi PNS atau ASN, kayak Kang Kimung, menjadi lawyer, menjadi sarjana hiburan, Kang Ei, menjadi orang TV, menjadi orang sukses kayak Kang Irfan, atau penyidik pajak kayak Firman, atau kayak Alvin, masih muda tapi sudah, saya heads up buat Alvin, sudah sangat luar biasa menurut saya. Maksud saya lawyer yang notabene lebih banyak, lebih cenderung untuk soliter. I'm not organisatoris, saya bukan organisatoris, saya hanya bisa menciptakan network. Saya bilang ke teman-teman yang di bawah,
Kalau kalian nggak punya network, anggap saya jadi network kalian. Kenapa? Fungsinya yang tua itu menjadi network buat yang muda. Butuh keterangan magang, udah sini deh magang. Pertanyaan saya, ada nggak yang lakukan itu? Nah, selanjutnya tentang visi misi, mungkin Kimung yang lebih ini, yang lebih apa? Yang lebih canggih bicaranya. Mung, bagian lu Mung. Yang serius-serius bagian Kimung deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktunya sudah mepet. Cuman gini intinya, setelah kami bicara Kidui Kimung dengan teman-teman yang mayoritas teman-teman generasi muda Fakultas Hukum itu coba kami kerenin ininya menjadi visi misi. Bahasanya jangan formal terus dong. Nah, iya. Bahwa visi misi kami simple, tapi mudah-mudahan ini powerful buat para pendukung kami, bahwa visi sinergi peranan FH Unpad dengan alumni untuk pembangunan nasional, dengan misi melanjutkan tradisi intelektual yang dikembangkan FH Unpad untuk Indonesia dan meningkatkan peranan dan jaringan alumni dalam pengembangan karir. Kalau teman-teman Akang Teteh semua lihat flyer-flyer di media-media kampanye kami tidak menggunakan hashtag IKFH Unpad. Buat kami, IKFH Unpad hanyalah bagian atau sebagian dari katalisator untuk meningkatkan nama besar FH Unpad. Terima kasih. Terima kasih kepada masing-masing pasangan calon yang memang menarik kalau saya coba sisir sedikit dari 5 paparan visi misi tersebut. Intinya lebih kepada how to communicate. I think that's one of the most important point yang mungkin saat ini sudah digalang sejak zamannya Kang Hadi, kemudian zamannya Kang Agus, melihat bahwa itu suatu potensi besar yang terus dikembangkan sedemikian rupa. Jadi kita berharap nih bahwa suatu saat ada tiba-tiba ting di HP saya mengatakan ayo orang ngumpul ngopi. Nah itu mungkin salah satu poin bagaimana kita berkumpul seperti itu. Nah di sisi lain sangat menarik untuk bicara juga karena memang dari sisi komunikasi itu menjadi sebuah kekuatan dalam sebuah networking, jadi jejaring. Saya tangkap itu dari teman-teman paslon ini karena memang saat ini jejaring kita sudah mulai menguat tetapi mungkin belum dioptimalkan bagaimana membuat kita menjadi lebih jaya. Nah untuk mempersingkat waktu, saya akan meminta kepada 3 panelis yang ada di depan kita semua, dan ketiga panelis ini nggak usah diragukan lagi dah. Pokoknya anggap aja Anda sedang mau usul penelitian untuk S3 gitu Pak. Diguji gitu. Satu ya. Itu katakan ya mana yang MC tadi? Saya angkatan 2017 bukan 2015. 2017. Sama ini. Nah, kita mintakan waktu dan nanti mekanismenya adalah nanti masing-masing panelis akan menyampaikan 1 pertanyaan dan kemudian masing-masing paslon menjawab maksimal 2 menit terkait mengenai pertanyaan tersebut. Nanti selanjutnya panelis pertama akan menanggapi dari jawaban-jawaban tersebut secara umum atau mungkin juga akan mencela salah satu dari paslon, kita nggak tahu juga. Baik, selanjutnya kami mohon kepada Bu Dekan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Seperti kita ketahui bahwa saat ini Fakultas Hukum itu terkenal karena alumninya. Dan seperti diketahui juga bahwa Unpad itu sudah menjadi PTNBH, jadi bukan lagi Satker, tapi PTNBH yang suatu universitas yang mandiri. Nah hal ini oleh karena itu Unpad dituntut untuk kemandiriannya, terutama untuk 2024 itu Unpad harus sudah masuk ke dalam ranking 500 World Class University. Nah salah satu yang merupakan resources bagi Unpad adalah alumninya. Nah pertanyaan saya hanya 1 aja, tapi mungkin nanti bisa dijawab oleh semua paslon. Nah sebagai paslon ketua IKFH dan juga sekjen IK, bagaimana program yang paslon miliki untuk bisa bersinergi dengan Fakultas Hukum? Karena tantangan bagi kami itu saat ini sangat berat, bukan hanya bagi dosen,
tapi juga bagi mahasiswanya. Perlu diketahui tahun 2019 dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hukum Online bahwa lulusan Fakultas Hukum itu merupakan urutan kedua yang paling disukai oleh law firm besar di seluruh Indonesia. Itu hasil Hukum Online, bukan dari kami. Yang pertama UI, yang kedua Fakultas Hukum Unpad, dan yang ketiga adalah Unpar. Nah, ini pertanyaan saya hanya itu karena Fakultas Hukum besar itu adalah karena alumninya juga. Ya, oleh karena itu alumni itu sangat kuat sekali dalam mendukung program-program fakultas. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu Dekan, izin untuk menyampaikan tanggapan. Jadi saya rasa tadi seperti yang sudah disampaikan oleh paslon lainnya, sebenarnya kalau berbicara mengenai apa yang bisa disinergikan dengan fakultas gitu, saya rasa semua idenya sama. Yang jelas sih memang mungkin gini, secara abstrak bahwa harus ada interaksi yang lebih banyak, lebih reguler, lebih dalam. Cuma kalau saya pribadi sih mungkin mohon maaf sebelumnya, saya rasa sih problemnya karena dulu gini, waktu saya setelah lulus, saya dulu kerja sempat di company, kemudian saya switch profesi jadi lawyer. Sekarang saya jadi partner di law firm saya sendiri. Saya punya 2 jabatan direktur sekarang. Begitu saya posisinya udah nggak lawyer lagi, jujur saja Bu Dekan, ada beberapa sih yang begini kira-kira lebih welcome sebenarnya. Saya ngelihat sih jujur aja kayak misalnya di fakultas kita ini mungkin problem utama itu adalah berbeda dengan fakultas lain. Praktisinya kayaknya bukan kurang mau datang ke kampus, tapi persoalannya adalah ada seperti rasa sungkan, apa iya benar nggak kita akan diterima di sana. Mohon maaf sebelumnya. Jadi saya rasa sih kalau berbicara realistis ke depan, kalau misalnya memang kita setuju, sepakat semua, saya rasa praktisi kita mau itu lawyer, kurator, kayak Kang Irfan direktur, siapa yang jadi kerja di company mana, bahkan sarjana hiburan, silakan aja sebenarnya harus diopen pintunya seluas-luasnya, dan IKA harus bisa memfasilitasi itu, dan saya rasa itulah salah satu programnya kita bahwa alumni goes to campus harus dijalankan. Kira-kira demikian Bu Dekan, terima kasih. Terima kasih Bu Dekan. Dari yang kami bahas, tim kami bahas bahwa memang kampus itu tidak akan terlepas dari ikatan alumni sendiri Bu. Karena nggak mungkin juga kita alumni menjadi hebat tapi kampusnya tidak gitu. Tentunya itu akan menjadi suatu hal yang lucu ya. Artinya kita akan terus berhubungan, berkesinambungan dalam hal itu, apalagi kita melihat bahwa memang harus mandiri nih Unpad itu, sehingga memang butuh dukungan juga di alumni, mau nggak mau. Nah itu harus kita dorong terus, semua dukungan harus kita berikan. Dukungan materi ya jelas, ya misalnya kita menyumbangkan apa, lalu kita mendukung juga dosen-dosennya untuk menjadi guru-guru besar atau eksis di nasional maupun internasional dengan daya dukung resource yang kita punya, alumni-alumni itu, mau dana atau mau misalnya penelitian atau misalnya informasi kita berikan semuanya. Misalnya Teh Prita kan sekarang udah megang apa Teh? Sekjen apa? Nah itu, nah ini Teh Prita memegang kunci ya, kunci. Nah, kita dorong juga menjadi ahli luar angkasa ya, apa Teh? Transport hukum angkasa. Airspace law itu kita dukung misalnya. Jadi harus kita dukung juga supaya kita lihat kayak kemarin UGM tuh hebat banget ya. Kayaknya untuk Pilpres itu mereka merajai sekali ya. Dan kita bisa untuk seperti itu dengan kita dukung semuanya. Termasuk pendanaan. Tapi nanti dalam kepengurusan kalau terpilih, kita harus bikin budgeting plan dari awal. Budgeting plan itu kita lihat apa aja sih Bu dana-dana yang dibutuhkan kampus. Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang rutin, misalnya moot court ya, yang keluar negeri, itu kan dana-dana besar. Kita hitung dari awal ya untuk dana-dana yang sekiranya besar dan penting. Misalnya Kampung Jazz juga kita sokong juga, sehingga dari awal kita sudah lihat oh kebutuhan dananya segini.
Kang Irfan mau ngasih berapa, 100 juta mah enggak, untuk acara apa misalnya kan gitu. Iya kan, mau nggak mau gitu Kang, kalau udah sukses mau nggak mau harus mau direpotkan gitu. Enggak Kang. Jadi itu entitas yang terpisah Kang. Nah ini harus kita ukur dari awal, untuk juga kegiatan-kegiatan itu nanti bisa subsidize untuk kegiatan-kegiatan yang kecil. Kita bikin coffee morning, bikin dansa-dansa, itu kita harus lakukan juga. Gitu. Udah ya, habis ya? Itu dulu, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Firman. Tadi saya bicara tentang bagaimana konektivitas atas, punten bisa Edu tersinggung, konektivitas antara alumni kampus mahasiswa. Sebelumnya dengerin dulu apa yang mau diomongin sama yang lulusan baru. Di situ sebetulnya pemikiran bagaimana kita membuat satu upaya yang sinergis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya yang paling muda ya. Oh, beda dikit ya, Kang Kido ya, seangkatannya. Iya. Iya, jadi nama saya Nafisa Alfi Salma, biasa dipanggil Alfi. Jadi memang agak unik nih perkenalan sama Kang Irfan, agak singkat. Kebetulan Kang Irfan itu seumur sama mamah saya. Iya. Jadi maksud saya gini, tapi justru di situ poinnya. Maksud saya di sini nggak perlu kita tidak perlu memberikan gambaran yang banyak, bahwa di sini sudah terlihat adanya suatu konektivitas dan kolaborasi antar generasi. Kita beda di 20 sekian tahun, tapi di sini kita bisa bekerja sama gitu. Yang pertama kalau tadi kita sih sebutnya mungkin yang dibilang oleh Ibu Anan, synergizing the community. Gimana caranya kita sinergikan angkatan nih yang dari mulai 70-an sampai yang kemarin baru lulus 3 orang 2016. Kalau saya komunikasi dengan angkatan-angkatan muda, biasanya mereka itu cuma 3 hal. Yang pertama, saya pengen kenal Akang Teteh yang sudah di angkatan atas. Yang kedua, saya pengen ada event yang bikin kita semua bisa kumpul tanpa perlu sungkan dengan angkatan-angkatan tua dan angkatan muda. Lalu yang ketiga adalah gimana caranya semua itu tuh bisa menjadikan bekal untuk saya nanti ke depannya bisa maju. Kalau misalnya nanti insya Allah, kalau kepilih ya, jadi nanti kita tuh ada beberapa, sebenarnya kalau misalnya prinsip kita adalah 3C tadi ya, connect, collaboration, dan create. Jadi kalau misalnya connect jelas pasti database itu adalah harta terpenting di zaman sekarang ini selain uang. Jadi kalau misalnya sudah punya database, kita semua bisa konekkan semuanya, kita harus pakai nih media-media yang sekarang sedang lagi in. Itu tuh merupakan suatu harta kita. Lalu yang kedua, collaboration, gimana caranya kita pakai database itu tuh untuk membuat suatu event ya Bu ya. Enggak cuman dari alumni-alumni yang tadi seperti dibilang dari yang angkatan atas aja, gimana caranya kita nanti akan menyentuh angkatan yang bawah, bahkan yang masih mahasiswa. Seperti nanti kita bisa bikin job center, skill center, business center. Itu kalau mengenai elaborasinya seperti apa boleh dicek aja di Instagramnya @irfanafi03. Nah nanti di situ bisa dilihat. Tapi yang penting di sini poinnya adalah gimana caranya siapapun yang terpilih, ketua dan sekjennya itu adalah harus yang menjadi promotor. Kalau ide pasti paslon 1 sampai 5 semua sama. Tapi di sini siapa yang bisa menggerakkan program-program tersebut dan benar-benar terasa sampai mahasiswa. Begitu. Jadi semuanya harus disatukan. Nah, gimana caranya? Ya, silakan Akang Teteh nanti pilih siapa yang kira-kira paling bisa menggerakkan semua program tersebut. Kalau misalnya saya di Bandung, kalau Kang Irfan domisilinya di Jakarta, tapi nanti kita bisa kolaborasi gimana caranya semua event dan semua lintas angkatan itu bisa kena. Gitu. Dari program kerja kami sangat jelas Bu, bahwa kita yang pertama kita akan bangun adalah aplikasi yang menghubungkan antara mahasiswa, alumni, terutama untuk di alumni juga nanti akan kita pecah-pecah per profesi masing-masing, sehingga bahkan sampai ke apa yang mereka buat, misalnya seperti jurnal-jurnal ada di situ. Jadi seperti aplikasi yang ada kita lihat sekarang, di situ bisa kita lihat apa yang kita inginkan dari masing-masing, baik alumni maupun mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju sama Alvin bahwa komunikasi harus sering antara fakultas dengan ikatan alumni. Sampai hari ini saya mendapat informasi bahwa kita kehilangan 2 opportunity dari luar. Yang pertama dari teman saya sendiri, dia bawa uang, dia bawa program, datang ke fakultas, tidak dapat sambutan,
Akhirnya program itu diambil atau diberikan kepada Pascasarjana Unpad. Untung masih di Unpad. Tadi siang saya bicara juga dengan salah seorang alumni kita bahwa program dari sekolah dari luar negeri datang ke Unpad, datang ke fakultas, tidak dapat sambutan. Sayang, program itu pergi ke UI. Artinya, rasanya alumni kita bisa berdayakan semuanya. Saya yakin dengan cerita yang saya dapat beberapa hari ini, mestinya kita bisa melakukan lebih besar lagi. Cuman mungkin karena komunikasi, saya nggak tahu lag-nya ada di mana, apakah di fakultas atau ada di IKA atau ada di orang itu sendiri. Tapi yang pasti, kalau Fristi dan Johari ada diberikan kesempatan oleh Allah dan oleh teman-teman semua, kami jamin hal-hal kehilangan seperti itu tidak akan terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Ei. Maka menjawab pertanyaan Ibu Dekan, sebetulnya gini Kak, visi misi kami kan sangat singkat Bu. Sinergisitas peranan FH Unpad dan alumni. Nggak pakai IKA, makanya tadi saya tawarkan kalau misalnya ada yang mau dan serius benar-benar mau jadi ketua IKA, sepanjang itu bisa menyerap saya punya ide, saya akan serahkan. Itu bisa dibuktikan ke teman-teman, saya sudah sempat tawarkan itu. Nah, itu sinergisitas. Tentu kemudian terkait dengan network lagi Bu. Ini teman-teman di bawah ini, bukan di bawahnya, maksudnya angkatan-angkatan yang di bawah saya, 2000 sampai 2012, 2013 ada nggak sih? Lupa kita ya. 2013 ada, cuman mungkin karena masih terlalu muda, jarang berkumpul Bu. Dari 2000 sampai 2012 itu problemnya sama, bahwa mereka pada saat keluar dari kampus perlu sesuatu ketemu, dan itulah yang kemudian kita cantumkan dalam misi penguatan jaringan. Jaringan itu bukan saya keluar Bu, saya nggak punya jaringan sama sekali, saya nggak punya network keluar, saya lawyer, saya nggak kenal hakim, saya nggak kenal siapa. Saya jadikan diri saya dan si Kimung, maaf. Karena udah akrab banget Bu dari mahasiswa nih, dari sejak kuliah. Saya udah akrab sama dia, jadi biasa bisa kimang-kimung gitu. Padahal Kang Irfan yang memanggil pertama kali Kimung. Ya kan, Pan? Nah, artinya nggak pakai Kang lagi. Jadi yang di dalam misi kami cuma satu, bahwa bagaimana teman-teman yang baru lulus ini bisa bisa bangga bahwa dia adalah anak Fakultas Hukum Unpad. Saya pada saat keluar Unpad Bu, orang pada bilang UI, UGM segala macam. Saya bilang enggak. Terbukti di kurator itu, di AKPI itu nggak ada tuh geng Unhas, geng UGM, geng UI. Di sini ada beberapa kurator saya tahu. Tapi ada geng Unpad Bu. Itu apa? Itu saya sengaja ke teman-teman, tolong bikin ini, bahwa ini bukan dari tempat lain, tapi ini dari Unpad. Saya bangun culture, bagaimana anak Unpad bangga bahwa ada kurator yang namanya geng Unpad. Nggak ada tuh geng UI di Indonesia itu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Bapak Ibu kebayang nggak? Kan ada. Ini senior saya tapi jangan. Ini kadang ada masalah kalau kita berkumpul sama Fakultas Hukum. Oh, iya. Mending tutup buku aja semuanya, tutup gudang. Baik, terima kasih tadi dari Paslon. Tadi saya ada komitmen dengan para panelis, jadi tidak akan ditanggapi. Tapi nanti mungkin pada saat terakhir, setelah semua pertanyaan dijawab dari panelis, nanti masing-masing Paslon akan memberikan tanggapan terakhir. Sebelum nanti mudah-mudahan saya bisa merangkum apa sebetulnya yang menjadi bagian dari hasil dari ngariung bareng ini. Selanjutnya saya mohon kesediaan ke Kang Hadi untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator. Saya senang mendengar visi misi dari seluruh paslon ya untuk Ketua IKA periode 2020-2024. Benang merahnya sangat jelas bahwa kalian para calon, para junior ini ingin bagaimana membangun dan meningkatkan lagi peran alumni, peran Unpad dalam banyak dimensinya. Tapi pertanyaan saya akan lebih sebenarnya menyangkut program kerja, tetapi tadi sudah banyak dijawab. Mungkin saya ingin yang konkret saja, singkat. Kira-kira dalam program 100 hari pertama nih, apa yang akan dilakukan supaya bisa setidaknya mendekati visi misi itu tercapai? Kan tadi ada yang ingin bagaimana membangun productivity,
kemudian engagement dengan kampus, dengan dunia luar, dengan network dan seterusnya. Nah ini sebenarnya apa nih dalam 100 hari pertama yang menjadi quick wins dari para pasangan calon ini, agar kita nanti mungkin adik-adik yang akan memilih atau akan vote di 1 Februari itu juga punya keyakinan, nih kenapa saya memilih ini. Karena kalau bicara visi misi itu sesuatu yang abstrak dan dalam 4 tahun kadang-kadang tidak terasa selesai 4 tahun dan nggak ada yang didapat, mission not accomplished gitu. Nah ini gimana nih, saya coba kasih ke kita nih 100 hari pertama itu apa yang bisa dilakukan dan added value apa yang bisa diberikan kepada UNPAD, Fakultas Hukum khususnya. Terima kasih. Ya, visi misi memang dibuat menjadi abstrak karena itu yang menjadi pokok pikiran semua paslon. Pertanyaannya jujur sulit 100 hari ke depan. Tetapi yang coba kami lihat, kami absorb dari aspirasi teman-teman alumni adalah kami bikin pengurus ya, susunan kepengurusan, kemudian yang paling kami utamakan adalah menarik simpul-simpul jaringan yang ada di alumni Fakultas Hukum. Bahwa tadi seperti Kang Bebe bilang, inti dari semua pembicara yang disampaikan paslon adalah connecting, networking. Maka yang pertama kali kami lakukan adalah mengumpulkan semua simpul-simpul jaringan ini, baik itu profesi, bahkan hobi, dan bentuk-bentuk komunitas lain yang itu jujur harus kami bilang masih tercerai-berai. Selanjutnya dengan kita kumpulkan simpul-simpul jaringan ini, kemudian kita coba inventarisir keinginan dan permasalahannya apa saja, dan itu kami akan buat dalam struktur-struktur kepengurusan yang nanti akan dibuat kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda. Masih abstrak ya? Masih abstrak memang. Karena jujur saja, bahwa apakah kita yang ada di ruangan ini sudah mampu melakukan mapping jaringan di alumni Fakultas Hukum? Insya Allah belum ada yang berhasil memapping sampai tuntas. Dan ini yang akan kami lakukan itu pertama kali. Soal nanti kegiatannya apa, insya Allah itu gampang. Terima kasih. Terima kasih Kang pertanyaannya. Kami konkret aja, tadi ada visi utama yang kami sampaikan menjadi daya pembeda kami dengan perubahan yang kami tawarkan, yaitu bahwa dalam 100 hari kami akan bentuk one tier board system. Jadi setiap angkatan punya komisioner itu sama, kita akan serap program-program apa saja yang hendak dilakukan di luar dari program yang sudah disiapkan, itu one tier board system. Kami juga mendengar dari sejumlah alumni yang tidak ada di Jabodetabek, Kang, di Jakarta, di Bandung, yang mungkin mereka juga mau tetap ada ikatan, mungkin di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi itu juga akan dibentuk. Jadi konektivitas tentu akan segera kami bentuk dengan one tier board system, komisioner kami ketua dan sekjen sebagai pelaksana. Itu utama. Kemudian dalam waktu dekat tadi menyambung juga karena saya masih punya waktu ya, lebih dari 1 menit, saya akan jawab konkret soal bagaimana mengkoneksikan antara semua elemen fakultas, FA Unpad, alumni dan juga pihak luar. Tadi Kang Ei sudah menjelaskan bahwa kami akan bentuk app 1 menit, app yang menghubungkan semua. Jadi tadi pertanyaannya Kang Firman bilang, kalau ada kegiatan kami siapkan dana dan sebagainya, berarti yang jadi ketua IKA harus kaya banget dong. Saya harus ngeluarin berapa banyak kalau orang-orang miskin dilarang jadi ketua IKA, tapi tidak. Yang kami bentuk adalah aplikasi, di situ akan menjawab semua masalah kita. Orang selama ini kita meminta orang mengisi database tapi satu arah. Apa yang dijanjikan oleh kita ketika dia mengisi database? Saya angkatan 2006, nama saya Fristian. Apa yang dijanjikan? Jadi database akan dimulai dengan mendaftarkan diri di app. Di app itu kemudian akan diorganisir menjadi per profesi, termasuk profesi Kang Kimung, kurator juga akan ada di situ. Nah senior-senior yang sudah bisa menjanjikan pekerjaan, memberikan peluang, bisa memberikan pengumuman di situ Kang. Jadi bagi-bagi kami yang junior, kami pingin banget daftar di app itu. Karena kenapa? Di situ saya bisa tahu, ada kantor hukum yang buka lowongan, ada mungkin perusahaan yang bisa memberikan posisi kepada saya tuh tawaran-tawaran magang dan lain sebagainya. Itu satu. Kemudian yang kedua,
kami berusaha untuk bisa mengkolek dana juga dari situ. Jadi kami ingin menghentikan praktik jangan sampai setiap ada kegiatan kita minta ke alumni. Tetapi IKFA Unpad harus bisa menghasilkan uang dari situ. Jadi kalau ada senior yang mau membuka peluang atau magang dan sebagainya, kami kenakan biaya untuk mengumumkan di app kami. Jadi disitulah uang untuk IKFA Unpad bisa dikolek. Jadi kami ingin menghentikan praktik setiap ada kegiatan, setiap ada kebutuhan dana kemudian kita meminta kepada alumni. Tapi kita menghasilkan itu. Terima kasih. Terima kasih TVC. Oh ya, terima kasih. Saya setuju bahwa di era yang modern ini pemanfaatan teknologi itu adalah satu keharusan. Tapi pemanfaatan teknologi itu dalam pengalaman saya di sehari-hari saya bekerja di bidang tech company gitu ya, itu ternyata juga sebetulnya tidak mudah. Gitu. Tidak mudah. Kita tahu bahwa data profiling itu adalah yang nomor satu. Cuma tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan profiling data itu secepat mungkin gitu. Jadi isunya adalah bukan bagaimana kita membangun satu database yang canggih dulu. Sebab saya nggak yakin dalam 100 hari itu bisa tercapai. Saya hanya sedikit share pengalaman yang memang ini sudah saya lakukan gitu, terutama di bidang rekrutmen. Jadi bagaimana melakukan satu rekrutmen yang mudah gitu. Sebetulnya kita memprofiling data alumni itu kan sama dengan rekrutmen sebetulnya. Nah di sini yang saya lakukan, saya memakai QR code. Saya memakai QR code, scan, begitu di scan langsung yang keluar itu adalah format yang memang kita inginkan untuk bagaimana kita bisa memprofile data setiap alumni itu secara lengkap. Nah dengan cara yang seperti ini, waktu 100 hari saya pikir adalah waktu yang masuk akal untuk kita bisa mendapatkan satu modal bagaimana untuk bisa memprofiling para alumni ini. Selanjutnya baru kita bicara bagaimana membuat suatu sistem yang lebih advance, satu sistem yang memiliki bahasa kerennya itu adalah artificial intelligence. Jadi dengan adanya perangkat seperti itu kita akan jauh lebih mudah untuk melakukan itu. Tapi intinya dalam waktu 100 hari itu adalah seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau Kang Hadianto tadi tanya konkret 100 hari, yang langsung terbenak di pikiran saya adalah rekonsiliasi kalau kami menang. Ya kan? Jadi yang namanya dalam sebuah kompetisi pascanya itu pasti ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi inilah yang akan kami lakukan pertama kali, kemudian kami akan safari kepada beberapa lintas profesi dan juga terutama kepada fakultas. Kita akan urung rembuk lagi apa sebenarnya yang dibutuhkan dan selanjutnya kami akan rasionalitaskan dengan waktu tadi, Kang. Jadi nggak bisa kita bilang tadi Kang Kimong udah bilang kita akan mapping. Mapping itu ya memang sulit juga kalau mappingnya semua lintas profesi, kebutuhan fakultas, kebutuhan fresh grade itu nggak akan bisa 100 hari. Tapi yang akan rasional itu seperti misalnya kebutuhan fresh grade, Kang, akan informasi-informasi. Saya kemarin baru dapat kabar bahwa banyak sekali kampus-kampus swasta fakultas di luar fakultas hukum yang mengisi staf ahli di DPD, padahal mereka sangat butuh alumni fakultas hukum. Dan saya dapat informasi tersebut dari Kang yang komisioner KY saat ini, Kang Aidul. Kang Aidul itu bilang itu banyak sekali Ren di DPD mereka butuh alumni fakultas hukum dan ini belum tersampaikan, Kang. Ya mungkin itu dari saya. Baik, makasih Kang pertanyaannya. 100 hari, 7 hari pertama liburan dulu Kang, capek soalnya kampanye, ya kan. Tapi setelah 7 hari, jadi gini, dalam proses kampanye ini, sebenarnya tim kita juga, termasuk saya sendiri juga udah kontak beberapa yang sudah jadi legal manager, kepala gitu. Karena saya ngelihat gini, yang dukung kita ternyata banyak yang masih anak-anak muda, masih cari kerja. Jadi setelah 7 hari, saya akan angkat telepon, saya tagih, kemarin lu udah janji mau ngasih kerjaan buat teman-teman gue, misalnya kayak gitu.
Jadi itu mungkin pertama 7 hari, setelah 7 hari itu yang akan kita lakukan. Terus selanjutnya jadi gini, cerita sedikit bahwa sebenarnya dari 2 tahun kemarin ini ini ada saksinya, ini Kang Ricardo. Dia yang waktu itu nyulik saya jam 12 malam, ngobrol sampai jam 3 buat ngeyakinin saya naik untuk nyalon ketua IKA. Jadi sebelum ketemuan yang pada hari itu sebenarnya saya udah ada beberapa pembicaraan sama Kang Ricardo gini. Kebetulan ada beberapa teman saya saya bilang Japan sama US connection lah. Yang menurut saya gini, ada beberapa teman yang pengen sekolah tapi keluar negeri misalnya gitu buat S2, tapi memang terkendala masalah dana. Sementara 2 orang teman-teman saya di Japan yang saya bilang tadi Japan sama US connection itu sangat bisa memfasilitasi untuk memberikan beasiswa gitu. Jadi dari 2 tahun kemarin sebenarnya saya itu pengen ngegagas tapi masih belum berani datang ke fakultas, mau melakukan yang namanya Alvin Award tadinya. Jadi Alvin Award itu adalah program beasiswa buat lulusan S1 Fakultas Hukum untuk sekolah misalnya kayak ke Jepang atau ke Amerika. Nah mungkin dalam 100 hari pertama selain masalah rekonsiliasi apa segala macam itu penting, tapi dalam 100 hari pertama mungkin saya akan pergi ke US, Washington DC untuk merealisasikan apa yang sudah jadi mimpi saya dulu, mimpi kita sekarang bersama, ya man, udah sedih. Makanya gini, jadi makanya tagline kita itu adalah di ujungnya bermanfaat, karena buat saya pribadi yang paling utama sekarang itu adalah hablum minannas. Mudah-mudahan saya dengan segala apa yang saya punya sekarang itu berikut juga idaman bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih. Tepuk tangan dulu untuk kelima paslon. Ada beberapa tapi nanti terakhir ya setelah kita penutup untuk merangkum beberapa hal yang cukup menarik untuk jadi janji, Pak. Janji dari para paslon yang tertuang ke dalam ucapan-ucapan, mudah-mudahan itu yang akan terlaksana. Selanjutnya kami mohon panelis ketiga Kang Ahmad untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Setelah saya mendengar visi dan misi dari pasangan paslon, saya merasa yakin bahwa kedepannya ini akan lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, sekaligus pertanyaan saya, bertepatan saya kan wakil ketua umum PADI, Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad. Bagaimana cara pengurus atau paslon terpilih lah nantinya kalau sekiranya mendatangi alumni itu, dia yang merasa butuh kepada kita, bukan kita yang butuh kepada dia. Sehingga kalau dia yang merasa butuh kepada IKA, apapun akan keluar. Ya, apapun akan diberikan. Tapi kalau dia merasa membebani, merasa terbebani, dia akan kabur. Padahal potensi alumni kita, SDM kita, wah di mana-mana. Apalagi doktor ilmu hukum Unpad, nggak karu-karuan. Di mana-mana ada. Nah, pertanyaan saya tadi itu, bagaimana caranya sehingga bakal pengurus itu, insya Allah nanti terpilih jadi pengurus, bisa membuat agar alumni itu butuh IKA, sehingga IKA bisa mengembangkan sayapnya itu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad. Nah karena ketiga kita mulai dari nomor 3. Terima kasih Kang Ahmad. Jadi kalau ngelihat dari sisi teori kebutuhan gitu ya Kang, orang akan datang kalau dia itu merasa perlu gitu kan. Jadi bagaimana membuat IKA itu sebetulnya semenarik mungkin. Menarik di dalam konteks bagaimana kita itu saling asah, saling asih, saling asuh. Itu adalah menurut saya adalah core value-nya. Saling asah itu seperti apa? Saling asah itu tentu IKA harus bisa kita bikin sebagai semacam center of knowledge begitu. Saya percaya alumni-alumni yang mempunyai pendidikan bagus, para doktor, PhD gitu, pasti mereka willing untuk kasih sharingnya. Pasti mereka willing bagaimana untuk mengangkat adik-adiknya itu supaya lebih baik lagi. Saya sendiri
memberikan contoh, saya kerja di Telkomsel, ada 12 angkatan Fakultas Hukum di Telkomsel. Dari mulai Kang Herdi dulu, Kang Herdi bos saya, Kang Herdi ke Telkom, saya menggantikan jadi Direktur ACM. Saya sebelumnya adalah Corporate Secretary, adik kelas saya menggantikan jadi Corporate Secretary. Jadi kita melakukan kaderisasi. Kenapa? Karena kita mampu menciptakan sesuatu yang bisa menambah value buat kita. Karena itu create satu value itu menjadi penting. Itu tentu didasari dengan rasa saling mengasihi dan bagaimana kita bisa membimbing bawahannya. Kalau ini berhasil kita scale up ke semua lini, saya pikir persatuan IKA Unpad itu akan jauh lebih besar. Kira-kira seperti itu. Punten Kang. Kalau dari Alvin dan Idaman, kita mau yang realnya aja ya Kang, punten. Setiap alumni itu pasti sebenarnya gini, setiap pribadi kita pasti butuh pengakuan dan apresiasi. Makanya di program Alvin dan Idaman, kita memang bikin rencananya kita akan menghidupkan lagi namanya Alumni Award. Gitu. Jadi memang seperti yang tadi Kang Irfan dan paslon lain bicarakan juga, konektivitas, kemudian kita nge-build lagi networkingnya seperti apa, itu kan penting. Mapping seperti Kang Kimung bilang gitu. Disitulah kita tarik bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan para alumni angkatan tua, angkatan muda dari segala macam lini background profesinya dalam bentuk ya kita bikin acara yang saya karena mewakili generasi muda juga dan Bang Alvin juga dan di Alvin Idaman kan kita juga mencetuskan ayo millennials bergerak gitu. Nah teman-teman ini harapannya apa sih gitu. Nah jadi yang realnya tuh itu bagaimana kita karena memang punten tidak sedikit juga yang sebenarnya IKA itu apa sih gitu, bagaimana sih mereka menjangkaunya apa. Nah kita yang ingin mengedukasi itu dan jadi ada feedbacknya gitu, jadi mereka juga memahami kepengurusan ini seperti apa gitu dan kita juga memfasilitasi salah satunya itu begitu. Mungkin nambahin dikit, jadi Alumni Award itu rencananya akan dibungkus dalam satu paket kegiatan namanya Alumni Night. Jadi ada sisi gatheringnya dan ada awardnya juga. Nah sisi gatheringnya itu juga memang rencananya kita mau bungkus dalam rangka mudah-mudahan yang muda-muda akan join. Jadi bisa ketemu sama senior-seniornya dan itu adalah momennya supaya mereka tertarik untuk datang dan dari situ mungkin akan ada benefitnya bahwa oh Kang ketemu ini teh, ketemu itu segala macam, kerja di mana apa segala macam, bisa nggak kita kerja di sana misalnya seperti itu kira-kira. Jadi bagaimana alumni merasa memerlukan IKA gitu kan Kang? Terus terang aja sebelum 2016 saya nggak tertarik sama yang namanya IKA beneran. Waktu Kang Agus terpilih pun saya ini jujur saya nggak ikutan juga waktu itu. Kimung jadi tim sesnya Kang Agus. 2016 tiba-tiba ada dua orang yang maksa saya untuk hadir ke Okwud Kang. Oktolin dan Devrizal. Oktolin itu 88, Devrizal angkatan 93. Saya bilang saya nggak kenal orang di sana. Ya udah lu datang aja deh. Pada saat di sana pertama kali itulah saya ketemu Kang Agus. Pada saat itu pula saya ketemu teman-teman yang ada di bawah. Ada Komeng, ada macam-macam, ada beberapa angkatan lah waktu itu. Dan setelah itu kemudian Komeng itu namanya Chandra Kurniawan. Ada Siwi Andika Pradana Siwi. Kemudian abis itu kita ngumpul Kang. Abis dari Okwud itu ngumpul ke bawah ke Lui. Nongkrong di Lui sampai jam 2 pagi. Itu kemudian kerasa bahwa ternyata setelah ada IKA, ada kumpulan para alumnus ngajak saya ketemu dan kemudian sampai hari ini Kang itu makin gede ininya kumpulannya. Ini bukti bahwa sebetulnya teman-teman butuh IKA sebenarnya. Butuh IKA. Hanya mungkin mereka agak Kang Agus kan udah ketuaan Kang. Anak 2000 gitu, Kang Agus bagaimana? Jadi ada yang segan-segan gitunya kan. Itu yang coba kita pangkas gapnya. Saya bilang waktu itu bagaimana kalau IKA yang turun ke teman-teman alumnus. Supaya alumnus merasa bahwa oh iya ada IKA. Saya ngerasa seperti itu Kang. Saya ngerasa seperti itu. Karena dipaksa sama sama Kang Oktolin sama Devrizal untuk hadir ke Okwud, disitulah saya tahu bahwa ada IKA Unpad. Gitu. Jadi menurut saya sebetulnya kita sudah membutuhkan IKA, tinggal
how to develop. Seperti itu. Gitu Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tugas kami, saya nanti yang memanage, Kang Randy yang jalan. Karena mobile. Nah ini untuk menarik bahwa kita memang harus ngebangun ikatan alumni itu untuk meningkatkan pride. Nah bagaimana caranya ya, sepanjang pengetahuan saya, pengalaman saya membangun misalnya jejaring alumni Fakultas Hukum yang ASN, saya bikin WA group dan memang itu komunikasinya cukup efektif, siapa butuh apa gitu kan di kementerian mana, lembaga mana kita sediakan. Lalu dari bola juga kita bentuk sepak bola karena itu hal yang sangat cair. Ya, tanpa bendera ini di sepak bola juga ada kekang Kidui, itu kita nggak apa-apa, santai aja. Ya. Jadi kita santai aja. Kang Kidui ngasih jersey UDB sana kita pakai juga, saya pakai juga, no problem. Lalu di ASN juga kita bentuk komunikasi. Nah, bagaimana caranya supaya bisa tumbuh itu ya komunikasi dulu awalnya. Apa yang dibutuhkan oleh alumni itu kita harus buka. Jadi komunikasi dulu itu yang sangat penting tuh, buka komunikasi. Apa sih yang dibutuhkan? Karena kita di organisasi itu harus share thing, share feeling, share doing. Itu yang terus kita jalankan, share thing, share feeling, share doing, terus kita jalankan. Lalu dari yang baru lulusan fresh graduate itu kita buka bottom up-nya. Nanti kita masukkan ke pengurusan. Kita bikin ke pengurusan yang matriks ya, bikin ke pengurusan yang kayak fungsi ya, minim struktur, tapi juga ada dukungan-dukungan dari bubble-bubble dan dari bubble angkatan-angkatan yang memberikan informasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang ingin dilakukan, gitu. Nah, dari doktor juga seperti itu, dari magister juga seperti itu. Walaupun S1-nya tidak Fakultas Hukum, Unpad tetap kita anggap sebagai keluarga, karena it works di UGM. UGM itu sangat merangkul S2 dari UGM, S3 dari UGM, dan itu memang luar biasa. Itu menjadi bahan bakar untuk alumni meningkatkan pride-nya, karena di situ akan ada saling dukung. Jadi akan wah Unpad nih hebat nih, gitu kan. Kita S3-nya ini banyak sekali ya orang-orang hebat di dalam. Nanti coba kita sinergikan, gitu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Pertanyaannya di FJK itu kami punya kampanye atau program sharing moment. Ada landasan filosofis dari program itu, Kang. Jadi kami tidak buat program buat jadi panggung ketua atau jadi panggung sekjen. Atau bukan ketua saja yang menjadi pembicara atau pemateri, bukan sekjen saja yang menjadi pemateri. Tapi landasan filosofisnya adalah kami mendatangi senior-senior yang kami anggap akan bisa menimbulkan, kalau ini disebarkan kepada seluruh alumni, akan tahu bahwa ada alumni yang telah menjadi komisaris independen di salah satu bank. Ada alumni yang telah menjadi seseorang di kementerian. Ada alumni yang telah menjadi memiliki banyak usaha misalnya. Ini hanya perlu untuk disebarkan karena kami tadi bawa tagline Connect and Collaborate. Kami menjanjikan untuk membuat channel YouTube yang sangat baik. Jadi saat ini sudah dijalankan Kang, sharing moment. Kami berusaha untuk videokan, kami buat sedemikian rupa untuk bisa menimbulkan kebanggaan bagi siapapun alumni Fakultas Hukum yang nonton, dia punya alumni semacam itu. Jadi alumni merasa dihargai. IKA bukan menjadi panggung buat siapapun menjadi terpilih ketua dan sekjen atau pengurusnya, tapi menjadi panggung buat semuanya. Kami terbuka buat semuanya. Jadi channel YouTube isinya bukan hanya pengurus, tapi seluruh alumni yang dirasa bisa memberikan inspirasi kepada seluruhnya. Semua informasi juga akan disebarkan melalui channel YouTube, media sosial, dan juga kalau kami berkesempatan, kami akan kerja keras untuk bisa membuat, meskipun kata Kang Irfan itu sulit, tapi saya rasa dengan dukungan banyak pihak itu bisa jadi dan bisa kami sebarkan melalui itu. Jadi konkret kami berusaha untuk buat program yang punya landasan filosofis yang bisa memberikan ruang buat semua, bukan hanya segelintir orang. Jadi tentu para alumni akan merasa penting untuk muncul di channel YouTube secara sederhana, di channel YouTube Ikatan Alumni FA Unpad, karena disitulah ia bisa berkomunikasi dengan lebih banyak lagi alumni yang berada dimanapun. Makasih Kang. Boleh tambah sedikit? Tambah sedikit. Oh. Yang disampaikan oleh Fristian tadi mengenai sharing moment, Akang, sampai hari ini kami sudah melakukan 3 ya. Sudah 3, sudah ada di YouTube, semua orang udah bisa lihat. Dan yang menarik sekali seperti disampaikan oleh Fristian dan menyambung mungkin dari harapan Akang tadi,
Hari ini sudah ada lebih dari 5 alumni senior yang sudah berhasil, yang tidak kami minta. Tapi beliau menawarkan, kami mau datang ke kantor kami beliau akan sharing mengenai apa perjalanan hidup dan karirnya, dan tips-tips itu yang akan diberikan kepada adik-adik kita yang baru. Itu aja kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan lu untuk para paslon yang sudah menyampaikan dan memberikan keyakinan bagi para panelis dalam pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan rencana kita tadi yang tadinya seharusnya para panelis yang memberi tanggapan, kemudian ada right of reply lah. Tapi karena ada kesepakatan tidak tertulis dengan para senior, saya harus ikut, gitu kan. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita membaca tentang bagaimana masing-masing paslon mencoba untuk memaparkan visi dan misinya, kemudian mencoba menanggapi apa yang diminta oleh para panelis, saya mencatat ada 5 hal yang mungkin bisa menjadi catatan utama untuk kita pada katakanlah ngadiung bareng. Karena pada intinya semua akan kembali kepada yang kita sebut sebagai fokus ke Unpad. Bukan fakultas hukumnya saja, tetapi apa yang bisa kita berikan ke Unpad. Catatan saya saat ini adalah bahwa fokus Unpad untuk 2019 sampai dengan 2024 adalah menciptakan manfaat kepada masyarakat dan mewujudkan Unpad menjadi salah satu dari 500 universitas terbaik di dunia. Ini memang satu catatan yang sangat tinggi sekali. Mungkin kita bisa mengatakan sangat ambisius, tetapi kalau kita melihat catatan saat ini, ternyata kampus paling favorit di Indonesia itu setelah UI, Unpad. Seperti disampaikan oleh Bu Dekan, diapit oleh Unpar. Itu kampus paling favorit, hukum paling favorit. Keempat baru UGM. Nah, saya nggak tahu kenapa, apa mungkin karena di Bandung gitu ya, atau karena di Jatinangor, saya nggak tahu, karena bisa banyak cilok atau apa gitu di sana kan. Tapi paling tidak, intinya adalah kita masih menjadi kampus hukum paling favorit loh di Indonesia ini. Kita masih kalah sama UI. Ya kita kalahnya banyak lah, soal infrastruktur, kita soal bicara macam-macam. Tapi kemudian ternyata kampus yang kampus yang lulusan fakultas mahasiswa hukum terbanyak di law firm, itu kita nomor 2 setelah UI. Diapit oleh Unpar. Saya nggak tahu kenapa Unpar sama UI mengapit Unpad. Dijepit gitu ya, kita nggak tahu. Nah, indeksnya cukup tinggi sebetulnya kalau kita bicara. UI itu 70. Indeks bagi lulusan mahasiswa fakultas hukumnya masuk ke law firm. Itu tahun 2018. Indeksnya itulah indeks acceptance rate. Nah, Unpad 37. Jadi jauh sekali. Mungkin kebanyakan Unpad kayak Kang Hadi, saya jadi ASN gitu. Mungkin ya. Atau dari teman-teman lain yang di BUMN dan sebagainya. Nah, sehingga catatan tadi itu ada 3 paling tidak yang bisa menjadi catatan bagi kita semua. Yang pertama adalah pilar nomor 2 dari fokus Unpad tersebut adalah melakukan adaptasi dan adaptif terhadap menghadapi perubahan ekosistem di dalam perguruan tinggi. Kalau saya catat tadi, poinnya Kang Ei kan bagus tuh, bahwa ada tawaran untuk internasionalisasi. Nah, sebetulnya Unpad fakultas hukum sudah melakukan itu. Pada saat bagaimana kita menginternalisasi. Kebetulan saya di Kementerian Luar Negeri, saya coba untuk memberikan dorongan kepada fakultas hukum Unpad untuk selalu berbicara mengenai isu-isu global. Kemudian mengekspresikan posisi mereka di kancah internasional. Itu sudah cukup baik. Dan beberapa dari, kalau saya tidak salah, tim Moot Court selalu menang di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua adalah mewujudkan kemandirian untuk dengan kapitalisasi sumber daya internal dan realisasi potensi kemitraan strategis. Nah, beberapa hal tadi sudah dimungkinkan bahwa kita bisa sebetulnya untuk membuat sebuah kemitraan itu. Dan masing-masing paslon tadi sudah berbicara mengenai masalah pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu kan macam-macam gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan peran dalam peningkatan daya saing di Jawa Barat dan Indonesia. Nah, ini mungkin yang tadi poinnya Kang Ahmad dan Kang Hadi gitu. Bagaimana seperti itu kita bahas. Nah, dari program-program yang kami catat tadi ada persamaan atau ada pendekatan. Yang pertama adalah bahwa lulusan berdaya saing yang cinta Unpad. Nah, mohon maaf tadi kita masih berbicara fakultas hukum. Sehingga dari hal tersebut menurut hemat saya
karena kita akan menjadi salah satu komisariat dari seluruh alumni fakultas alumni Universitas Pajajaran, ada 5 yang mungkin bisa saya catat dari hasil diskusi, visi misi dan juga tanggapan. Yang pertama adalah bahwa kita fokus ke alma mater. Karena walau bagaimanapun kekuatan Fakultas Hukum tidak akan bisa mampu maju kalau tidak bersama-sama dengan Unpad. Itu satu yang perlu kita pahami bersama. Yang kedua, masing-masing paslon sudah mempunyai visi tentang bagaimana memberdayakan alumni dan mahasiswa. Ternyata guyupnya itu belum ketemu gitu, atau belum dimaksimalkan. Walaupun Kang Agus dan Kang Hadi sudah berusaha sedemikian rupa, tapi mohon maaf karena memang Unpad itu terkenal tidak pernah bisa guyup dari dulu. Gitu. Padahal guyup di bawah gitu kan, ngopi, ngerokoknya Kangnya, itu semua itu. Tapi bagaimana kita memberdayakan itu? Dan saya lihat paslon-paslon masing-masing sudah mempunyai visi tersebut. Tapi saya belum melihat dari 100 hari yang tadi ditanya Kang Hadi mampu untuk kita terjemahkan. Yang ketiga, kemudian kita bicara mengenai masalah jejaring. Karena apa? Jejaring ini menjadi salah satu poin yang penting. Tadi setiap paslon sudah punya poin itu, hanya berbeda bagaimana melaksanakannya. Yang memperkuat bagaimana sebetulnya sebuah komisariat dari Fakultas Hukum mampu masuk ke Unpad, tapi juga kami tidak ditinggalkan seperti yang disampaikan oleh Kang Ahmad tadi. Jadi pendekatan itu nampaknya perlu kita pastikan yang konkret. Yang keempat adalah penguatan internal dan eksternal. Jadi saya lihat tadi ada beberapa program yang mungkin penting. Kayak poinnya Kang Ei tadi itu kan zaman dulu kan masih istilahnya tuh ditopang oleh pemerintah ya Bu ya. Sekarang mah kan butuh kemandirian, jadi pasti akan sangat dibuka. Dan menurut hemat saya potensi-potensi yang ada saat ini baik dari masing-masing paslon, kenapa tidak itu dulu dimanfaatkan dengan kemampuan yang ada saat ini untuk memberdayakan itu secara internal. Karena kalau eksternal otomatis akan terbawa apabila kita kuat. Yang terakhir adalah alumni back to campus. Ini yang sudah diangkat sejak zaman Pak Sigit ya Bu ya. Pak Sigit kemudian terus sampai sekarang. Nah menurut hemat saya janganlah Fakultas Hukum itu saya mengatakan ABCD. Abri bukan, cepak doang gitu. Jadi gayana wungkul keluar gitu. Karena kalau saya bandingkan, maaf kalau misalnya di beberapa kementerian atau beberapa lembaga, kekuatan alumni dari masing-masing universitas sangat kuat. Itu harus kita akui. Kita harus akui dan kita harus perlu ke sana arahnya. Atau mungkin juga jangan asli Bandung cuy. Cuman Bandung doang yang diangkat, tapi tidak bisa mengeluarkan posisi itu. Sehingga dari 5 poin yang tadi saya catat, mudah-mudahan bahwa lulusan yang kemudian muncul sebagai alumni bisa mempunyai daya saing yang sangat kuat dan cinta pada Unpad. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sisi moderator, tetapi satu dan hal, masing-masing punya hak 1 menit lagi Bu, untuk memberikan kata akhir, apa yang ingin disampaikan dengan singkat dan padat, atau saya setuju, sudah selesai, cukup, seperti itu. Baik, saya mulai dari pasangan paslon pertama. Terima kasih Kang. Jadi mungkin closing statement dari kami seperti ini, bahwa Alvin Idaman itu adalah paslon yang masih muda-muda, pergerakan kami pergerakan anak muda, mudah-mudahan yang muda-muda bisa mendukung kami, dan mudah-mudahan Akang Teteh yang lebih senior dari kami bisa bangga terhadap kami, karena kami ini yang berani, yang muda-muda berani untuk maju dalam pemilihan Ketua IKA dan Sekjennya. Mungkin selebihnya ditambahkan oleh Idaman. Sedikit Akang Teteh, closing statement ini. Bagaimana kita berkampanye sekarang, Alvin Idaman, bagaimana kita berusaha untuk mencoba menaikkan standar kompetisi di IKA FA Unpad, begitulah cara kami berkampanye. Mudah-mudahan ini terlihat nanti apabila kita dipercayakan untuk memimpin, kita akan membawa ini ke arah yang lebih modern, progresif, terstruktur dan masif. Semoga ini bisa menjangkau seluruh angkatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, tagline-nya dari awal itu adalah menang merangkul, kalah bergabung. Jadi dari sekarang saya mohon kepada para calon, kalau menang tolong dirangkul, ya, tapi jangan Kang Kidoy. Kalau kalah kita bergabung. Artinya tolong jangan bawa gerbongnya untuk menjauh dari ikatan. Tapi kalaupun tidak mau mendekat, bikinlah karya untuk kita sama-sama memperkuat jaringan ikatan alumni Fakultas Hukum Unpad. Gitu. Lalu satu lagi, jalan-jalan ke Kalibata, makan soto babat. Ketemu Kang Randy lagi makan sarden. Biar kata Akang Teteh ini hebat-hebat, untuk urusan alumni kasih ke friend.
Terima kasih. Jadi tambahan sedikit. Memang benar kata Kang Firman, kami dari awal sangat siap kalah. Kalau menang tidak usah dipersiapkan lagi karena itu sudah bagian dari ikhtiar kami untuk menjadi pelayan para semua alumni yang sudah saya lakukan. Contoh tadi sudah ada saksi nyata Kang Kidoy. Acara di Oakwood itu hanya saya sendiri yang menyelenggarakan, Kang. Untuk perpisahan Kang Agus berangkat tugas ke Amerika. Saya menjahit beberapa alumni yang saya kenal, Bang Dev Rizal dan beberapa alumni yang saya kenal, saya jahit by phone satu persatu tanpa dana apapun, hanya patungan-patungan saja berhasil terjadi di Oakwood dan Kang Kidoy melanjutkannya setiap ada Kidoy's Night katanya. Hari Senin hari Senin di Citos itu semua beragam angkatan kumpul di sana. Saya juga pernah ke sana jauh sebelum pemilihan ini. Jadi insya Allah tidak ada keretakan setelah pemilihan ini karena kita sudah membuktikan bahwa rekonsiliasi itu sudah kita mulai dari awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah Akang Teteh lihat semuanya calon sudah memberikan visi misinya dengan clear. Saya kira silahkan Akang Teteh gunakan rasionalnya untuk memilih mana yang paling baik untuk membawa IKA Unpad ini jauh lebih maju. Itu saja dari saya. Mungkin Afi mau nambahin. Sedikit aja nih, ada beberapa quotes yang pengen Angkatan Muda sampaikan. Jadi mungkin baik Akang atau Teteh nanti siapapun yang terpilih, kita itu harus bikin angkatan atas itu mau menapak ke bumi, angkatan bawah juga mau meraih ke atas. Maksudnya gimana? Jadi jangan sampai ada rasa sungkan dari angkatan tua untuk menyapa adik kelasnya, dari angkatan adik kelas, kecuali Kang Kidoy lah. Kang Kidoy mah luar biasa sekali gitu ya, apalagi ke angkatan bawah gitu kan. Ya tapi yang angkatan bawahnya gimana rasanya kita tuh karena saling memiliki satu Unpad, bahwa kalau misalnya kita ketemu di mall atau misalnya di kantor, oh iya emang ini alumni Unpad dan saya bangga menjadi alumni Unpad, saya nggak akan ada rasa sungkan bagaimana caranya kita. Nah kalau misalnya sudah ada rasa itu tuh berarti kita sudah connect, kita kolaborasinya sudah oke, dan value dari Unpad satunya sendiri itu sudah tercapai. Nah jadi insya Allah mau manapun program yang dipilih oleh Akang Teteh, mari kita lihat siapa yang paling bisa mempraktekkan atau mengerjakan semua program tersebut. Gitu. Jadi kita harus kita harus merangkul semua angkatan dari yang angkatan 75 sampai 2016. Ada 50, ada di atas 75? Oh, ada. Maksudnya di sini yang hadir maksudnya. Hah? Oke, paling itu aja dari Irfan Afi. Tagline kita Rise and Shine, mari kita buat Unpad bangkit dan bersinar insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti panggung politik nasional, satu rezim pemerintahan kemudian menjelekan rezim pemerintahan yang lain. Jadi saya mau bilang bahwa kalau ibarat bahwa kita harus menyelesaikan atau mencapai target 100 km, terima kasih kepada Kang Hadi Yanto mungkin yang sudah mengantarkan hingga kilometer 10, Kang Agus yang sudah mengantarkan hingga kilometer 20, kami siap melanjutkan untuk kilometer berikutnya menuju tujuan. Terima kasih, kemudian juga terima kasih kepada fakultas tentunya yang sudah membuat kita semua berhasil sukses menjalani apapun kehidupan kita pasca berada di Fakultas Hukum. Kemudian yang ketiga, FJK itu adalah kombinasi dari kalau banyak saat mau pencalonan banyak yang bilang kenapa nggak Fristian aja yang jadi sekjennya, Kang Ei toh lebih tua. Tapi lebih tua dan beliau lebih lahir lebih dulu lah, lebih dulu. Saya tarik. Lahir lebih dulu. Tapi jadi FJK adalah paslon yang tidak mensegregasi antara milenial dan senior, dan tentu ada kepastian bahwa saya akan sangat menghormati sekjen saya bukan hanya sebagai pelengkap karena beliau lebih tua, beliau lebih berpengalaman, orang yang tua itu pernah muda, saya muda belum pernah tua. Jadi tentu saya akan sangat menghormati sekjen saya. Kalau diberi kesempatan, let's connect and collaborate. Tentunya janji kami konkret, semua Akang Teteh yang berada di sini, kalau yang lain menjanjikan untuk konsolidasi, kami konkret. Akang Teteh yang menjadi paslon akan kami minta dan semoga bersedia menjadi komisioner kalau kami terpilih. Terima kasih. Saya mau tambah sedikit. Saya bersyukur pada hari ini karena sampai hari ini saya melihat friksi-friksi yang ada
di pemilihan periode Kang Hadi dan periode Kang Agus hampir tidak ada. Bukan saya bilang tidak ada, tapi hampir tidak ada. Saya mohon buat teman-teman paslon dan juga untuk pendukungnya, jangan diulang lagi seperti yang lalu-lalu. Biarkan kita tetap kompak seperti ini, sehingga kedepannya kita bisa bersama-sama membangun UNPAD dan FH UNPAD. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement dari saya cuma sedikit lah. Tagline kita kan FH UNPAD for Indonesia. Artinya FH UNPAD itu sudah harus mulai berpikir. Sebetulnya buat alumni sih, bukan buat fakultasnya. Alumni supporting fakultas untuk menjadi Indonesia. Menurut saya sih nggak bisa ngomong menginternational or something. Itu still utopis for me. Kang, nggak ada friksi Kang. Saya mah heureuy, tapi musuhan Irfan mah. Jadi buat saya closing statementnya nggak usah pilih saya kalau misalnya nggak percaya, karena saya sendiri nggak mencalonkan diri. Saya dicalonkan sama 400 orang, itu aja. Mung. Ini closing beneran karena saya yang paling terakhir. Dari kami paslon nomor 5 juga dari semua paslon yang ada. Programnya macam-macam, bagus-bagus, dan saya sendiri nggak mau mempertanyakan kenapa ini gini. Bagus semua. Dan keberhasilan kita dalam Mubes 1 Februari nanti bukan keberhasilan menentukan siapa yang menjadi ketua dan sekjen terpilih, tetapi keberhasilan kita untuk membangun kembali pride sebagai alumni FH UNPAD untuk Indonesia. Nomor 5. Baik, terima kasih. Kurang meriah kayak tepuk tangannya tuh. Baik. Kan kita lagi ada di video taping gitu. Bapak Ibu sekalian, akang-akang teteh, para paslon, tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali rasa bangga bahwa ada tanggung jawab untuk kita semua melanjutkan apa yang telah dibawa oleh para pendahulu kita, khususnya bagi mereka yang menginginkan sebetulnya Fakultas Hukum Unpad itu membuat sebuah terobosan melalui alumninya, yang kemudian kita mulai memberikan dukungan kepada fakultas. Dan saat ini kita berharap ke depan sebisa bagaimana masing-masing paslon bahwa siapapun yang akan terpilih nantinya insya Allah akan membawa sesuatu yang lebih fresh, sesuatu yang lebih baru dan menjanjikan bagi kami alumni untuk berkontribusi kepada fakultas dan kepada Unpad. Dengan itu atas nama ini dikembalikan ke ini enggak? MC-nya mana? MC ya? Gitu. Saya mau pakai MC juga nggak jadi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya selaku moderator atau mungkin dari para paslon dan juga dari para panelis yang seyogianya tidak pantas untuk disampaikan di sini. Tapi inilah salah satu ciri bahwa kita adalah asli orang Unpad dan datang di Fakultas Hukum. Ujungnya apa? Kita harus memberdayakan kita untuk menjadi yang terbaik di Indonesia. Insya Allah internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.